saya Intan Permatasari, bisa panggil Kak Intan atau Kak Sari, terserah dari kalian sendiri. Dan dari saya, perkenalan saya, tentunya saya juga ingin perkenalan dengan kalian semua. Nah, untuk itu boleh dong saya absen terlebih dahulu? Boleh? Oke, saya absen terlebih dahulu ya. Dari Kak Ika, apakah hadir? Oh ini, Kak Ika izin ya? Iya. Oke, dari Mbak Aski, apakah hadir? Oke, dari Mbak Aisyah. Hadir Bu. Mbak Aisyah ini rumahnya dari mana ya? Dari Gresik Bu. Oh, dari Gresik, jauh banget ya ke Surabaya ya. Terus kemudian Mas Jati apakah hadir? Oke, Mas Jati dari mana Mas Jati? Dari Surabaya. Oke, sudah berkeluarga Mas Jati? Alhamdulillah sudah. Oh, sudah. Iya, luar biasa ya. Oke, selanjutnya Mbak Alfi apakah hadir? Oke, Mbak Alia? Hadir. Oke, Mbak Alia. Dan selanjutnya Mbak Dita apakah hadir? Hadir. Mbak Putri? Hadir. Oke, semuanya sudah lengkap ya. Meskipun ada yang tidak hadir, tapi nggak apa-apa. Saya tetap akan mulai kegiatan pada pagi hari ini. Nah, sebelum itu aku mau minta dari kalian untuk memimpin doa. Mungkin dari Mas Jati bisa memimpin doa dari teman-temannya sebelum kita mulai dari pembelajaran yang akan kita bahas di tema dari paket A sendiri. Oke, bisa dimulai Mas Jati. Baik, ibu-ibu sekalian, sebelum kita mulai pelajaran, mulai kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Mas Jati yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Oke, untuk membuat semangat pada pagi hari ini, sebelum kita akan membahas tentang tema yang mungkin dari tema itu akan membuat kalian pusing dan juga kalian sendiri akan bermalas-malasan, aku mau minta kalian untuk berdiri terlebih dahulu. Bisa berdiri? Bisa Bu. Ayo berdiri yuk. Berdiri. Oke, agak maju sedikit. Oke, kita bikin terlebih dahulu. Nanti kalau misalkan aku bilang kanan, bisa ke kanan, kiri ke kiri, tapi pakai lampu ya. Saya contohkan. 1, 2, 3. Kanan, 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 kiri, kiri, kiri. Kanan, kiri, mari teriak hore, hore. Ya, oke, satu lagi. 1, 2, 3. Kanan, 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 kiri, kiri, kiri. Kanan, kiri, ayo teriak hore, hore. Lagi. Tua, 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 muda, muda, muda. Tua, muda, ayo teriak hore, hore. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sekiranya udah semangat ini dari jargon dan juga ini dari speaking tadi ya. Tentunya kita udah semangat. Oke, selanjutnya kira-kira ada yang tahu nggak tema yang akan kita usung pada pagi hari ini? Tidak tahu Bu. Oke, saya di sini sebagai tutor kalian yang akan mempelajari tentang PPKN. Tahu kan PPKN? Tahu ya, tentunya dari anak-anaknya, tentunya Mas Jati tentunya punya anak udah tahu PPKN seperti apa ya. Oke, kita akan membahas tentang keberagaman budaya bangsaku. Keberagaman budaya bangsaku. Oke, dari tema yang kita usung ini mungkin ada selintas pikiran tentang kalian tentang sedikit mungkin tentang budaya gitu seperti apa? Apakah di daerah kalian ada tentang sebuah budaya? Ada Ya mungkin dari daerah Mas Jati ada budaya apa kira-kira? budaya bersih desa. Bersih desa. Oke, terus ada budaya ya? Bisa dilakukan setiap bulan sekali atau mungkin? Oh, bisa setahun sekali. Oke, tidak apa-apa. Nah, dari keragaman budaya bangsaku, tentunya kita tidak akan lepas dari yang namanya yang pertama
Oke, kita tidak akan lepas dari yang namanya persatuan dan kesatuan. Dan yang kedua, kita tidak akan lepas dengan yang namanya apa? Bisa dibaca ke Alia? Jarak dengan budaya. Oke, kita tidak akan bisa lepas dari dua ini. Karena dari dua ini kita bisa mencetuskan yang namanya keberagaman budaya dari bangsaku. Nah, sebelum itu kita akan membahas yang pertama terlebih dahulu tentang persatuan dan kesatuan. Mungkin dari sini ada yang memahami tentang arti persatuan. Mungkin dari Kak Dita, apakah paham tentang persatuan? Persatuan itu apa ya Bu? Lupa Bu. Lupa mungkin. Mungkin Kak Alfi apakah tahu tentang persatuan? Tahu. Oke, mungkin ada yang tahu tentang persatuan? Kak Aski? Bingung. Oke, bingung. Oke, daripada kalian bingung, terus nanti tanya ke Dilan, jadi kayak bingung-bingung sama bingungnya ya. Jadi aku jawab. Jadi akan aku jawab, persatuan sendiri merupakan sebuah komponen. Nah, komponen ini akan menjadi suatu yang utuh. Nah, setelah itu kesatuan ini merupakan hasil dari persatuan. Jadi kalau misalkan kita bisa bersatu, kuncinya harus ada persatuan. Nah, seperti itu. Kalau misalkan nih dari daerah kalian sendiri, contohnya misalkan Mas Jati dengan Kak Aisyah ya, nah, ini bertengkar misalkan. Apakah kalian tidak merasakan gaduh? Tentunya kalian merasakan gaduh ya. Kalau misalkan mereka bertengkar, tentunya hal ini bisa menjelaskan ini tuh bisa dari persatuan dan kesatuan ini bisa berantakan seperti itu ya. Oke. Nah, tentunya dari persatuan dan kesatuan tentunya akan ada yang namanya apa? Udah tahu apa ini dibaca? Hambatan. Nah, mungkin dari persatuan dan kesatuan kira-kira hambatannya apa? Ada yang tahu? Nggak tahu? Hambatan, ayo. Hambatan tahu? Mbak Aski, Mas Jati kira-kira hambatannya tahu? Gengsi. Kan gengsi Mas Jati. Kalau misalkan gengsi bukan jadi persatuan ya. Oke, biar aku jawab saja ya. Hambatan dari terjadinya persatuan dan kesatuan yang pertama adalah keberagaman. Bukan, kita bukan membahas tentang IPA ya, sekali lagi PPKN ya. Jadi tentang keberagaman masyarakat. Nah, dari keberagaman masyarakat ini, tentunya kita tidak bisa dong ya menyamaratakan antara masyarakat satu dengan masyarakat lain. Contohnya dari A, tentunya tidak bisa kita samaratakan persepsinya dengan B. Tentunya hal ini bisa memicu terjadinya persatuan dan kesatuan yang ada di negara Indonesia. Bukan hanya negara Indonesia, masyarakat kita sendiri saja. Contohnya, ketika ada tetangga kita yang suka ngomel, misalkan selalu pulang malam, dikatakan anak nakal atau lain sebagainya, tentunya kita akan bisa memicu faktor permusuhan dan pertikaian. Nah, itu bisa menyebabkan terhambatnya faktor persatuan dan kesatuan yang ada di masyarakat. Nah, seperti itu. Hambatan yang kedua, ada yang namanya letak. Letak geografis. Kenapa kok saya di sini menuliskan hambatan dari persatuan dan kesatuan yang letak geografis? Contohnya saja, negara kita merupakan negara dengan provinsi berapa kira-kira? 34. 30? Nah, 37 bener dari Mas Jati. Jadi, kita memiliki provinsi 37 provinsi dan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996, negara Indonesia memiliki pulau yang cukup banyak, tentunya ada 17.000
508 kepulauan di Indonesia. Nah, tentunya kita tidak bisa menjangkau semua ini. Jadi, kita itu termasuk dari hambatan adanya persatuan dan Kesatuan. Oke, selanjutnya hambatannya. Tahu sebelumnya etnosentrisme itu apa? Oke, saya jelaskan ya. Jadi, kenapa kok saya menuliskan etnosentrisme ini termasuk dari hambatan adanya persatuan kesatuan? Nah, etnosentrisme sendiri merupakan paham yang selalu membanggakan kebudayaan sendiri daripada kebudayaan lain. Padahal sejatinya kita tidak boleh membeda-bedakan antara budaya satu dengan budaya lain. Karena apa? Yang sudah tercantum dalam semboyan kita, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Nah, dari Bhinneka Tunggal Ika sendiri memiliki arti Berbeda-beda. Nah, dari berbeda-beda tentunya kita harus bersama. Dan kebersamaan itu tidak bisa untuk memahamkan kita sebagai pahamnya etnosentrisme. Makanya dari etnosentrisme itu kita bisa menghambat terjadinya persatuan dan kesatuan. Contohnya saja ya, saya contohkan di daerah Toraja, suku Toraja itu ada yang namanya kebudayaan. Setiap bulan Agustus, setiap tahunnya itu mereka memandikan tengkorak-tengkorak dari leluhur mereka. Terus kemudian setelah dibersihkan, mereka tata kembali di dalam peti. Nah, kalau misalkan kita kayak bilang, ini kebudayaan macam apa? Di budayaku nggak ada kayak gitu. Budayaku loh, kalau misalkan ada orang meninggal ya ditahlili atau misalkan dikafani atau dilayaknya lah, dikubur dilayaknya. Kalau misalkan udah selama beberapa tahun ya udah nggak usah diambil lagi gitu kan. Dan itu tidak boleh dinyatakan sebagai apa ya, perbedaan, tapi bisa disatukan gitu ya Mbak Alia dan lain-lain semuanya. Oke, selanjutnya nomor 4 di sini saja pas. Nomor 4 ada yang namanya lunturnya nilai budaya. Oke, dari lunturnya nilai budaya ini, mengapa kok jadi hambatan sih Kak dari persatuan dan kesatuan sendiri? Jadi lunturnya budaya itu, contohnya sekarang udah ada zaman apa ya? TikTok. Nah, dari TikTok tersendiri, kalian itu mungkin punya kayak goyang atau joget apa sendiri gitu kan ya? Tentunya ya. Nah, itu bisa melunturkan nilai budaya. Contohnya, sekarang itu ada apa ya? Joget dari Bunda Korla. Ada yang tahu Bunda Korla? Oke, nggak tahu. Nah, dari Bunda Korla sendiri itu bisa menyebabkan kebudayaan kita yang seperti contohnya ada tari kecak, tari lain-lain, itu bisa menghambat terjadinya kewarisan budaya tersendiri. Itu bisa luntur dari adanya produk-produk dari TikTok tersendiri sebuah. Padahal mereka itu tujuannya hanya untuk membuat kreasi sendiri, tapi dari konsumsi penontonnya malah disalahartikan seperti itu. Dan itu bisa menghambat terjadinya persatuan dan juga kesatuan. Sampai sini ada yang dipertanyakan sebelum saya melanjut ke materi selanjutnya? Oke, belum ya? Oke, selanjutnya dari hambatan tentunya akan ada manfaat. Manfaat adanya persatuan dan kesatuan. Kira-kira apa? Ada yang tahu manfaatnya? Kalau misalkan dikatakan bersatu dan kesatu, itu manfaatnya apa? Bisa saling apa? Toleransi. Nah, betul. Oke, sikap toleransi. Yang kedua, kalau misalkan kalian memiliki sikap persatuan dan kesatuan, bisa saling tolong menolong. Nah, betul. Nah, setelah itu akan menjadi bangsa yang aman, tentram, dan juga bahagia. Oke, udah pintar semuanya ini loh. Iya, Masya Allah. Bentar, mau kasih jawaban dulu. Semangat pagi. Pagi.
apakah ada pertanyaan dari manfaat dan juga hambatan dan pengertian dari samping kesatuan? Sudah paham semuanya? Sudah. Oke, saya mau tanya. Kalau saya udah paham dari kalau misalkan tahap etnosentrisme itu kita berikan ke Indonesia atau tahap etnosentrisme itu ada, apakah persatuan dan kesatuan itu bisa berlangsung, Mbak Putri? Tidak, Karena apa? karena nanti akan dipecah. Cuma membanggakan kebudayaan sendiri, terus nanti ya pokoknya pecah. Oke, berarti lebih ke membanggakan budaya sendiri dan tidak mengerti budaya yang lain ya? Oke. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Kalau misalkan persatuan dan kesatuan itu tidak ada, apakah kita dalam bermasyarakat itu bisa ada sikap saling tolong menolong, Mas Jati? Tidak, Kenapa alasannya? karena sikap saling tolong menolong itu muncul karena ada persatuan dan kita bersatu dan bersatu itu. Oke, bisa tepuk tangan dulu Mbak Putri dan Mas Jati. Oke, dari dua orang ini berarti saya pahami kalau misalkan mereka kalian semua udah paham tentang materi persatuan dan kesatuan. Oke, selanjutnya aku akan bahas tentang keberagaman budaya. Oke, tentang keberagaman budaya. Keberagaman budaya merupakan sebuah perbedaan dari budaya satu dengan budaya yang lainnya, sehingga budaya tersebut mencampur jadi satu di negara Indonesia. Tentunya keberagaman budaya itu ada tarian, terus apa? Rumah Ada. terus apa lagi? Makanan, terus bahasa dan masih banyak lagi. Nah, untuk mengkonsepkan materi kita, aku akan bahas cuma satu materi, yakni tentang rumah ada. Nah, rumah ada. Oke, terkait rumah adat sendiri, apakah ada yang tahu tentang rumah adat dari Joglo? Merupakan dari mana? Nah, betul. Tepuk tangan untuk Bali. Oke, selanjutnya aku mau membagikan tentang rumah adat yang ada di Indonesia. Berhubung rumah adat itu kan banyak ya teman-teman ya. Tapi aku mau kalian membagi cuma 12 rumah adat dan harus bisa dibagi hari ini. Iya. Oke, bisa dibagi 2 orang satu ya. 2 orang satu. 2 orang satu. Oh ini ada kelebihan sudah mau lagi. Saya Sudah saya saja. Oke, bisa dilihat tentang rumah adat Indonesia. Nah, biar pembahasan kita menarik, aku punya lagu tentang rumah adat Indonesia. Oke, dengerin dulu nanti. Setelah itu kalian bisa ngikutin apa yang aku suruh ya. Oke. Hai kawan-kawan semua, mari belajar bersama. Sebutkan nama-nama rumah adat di Indonesia. Dari Aceh, rumah Prombadek. Dari Papua, rumah adat Honai, rumah Panggung. Provinsi Jambi, Balai Manten. Asalnya Bali, Provinsi Banten. Rumah adat Baduy, kalau NTT. Rumah Musalaki dari Joglo. Rumah adat Jateng dan Lohupa, asalnya Gorontalo. Sumatera Barat itu rumah Gadang, kalau Panjang. Rumah adat Kalbar, kalau Banjar. Rumah adat Kalsel, rumah Mandar, asalnya Sumbar, Baileo. Rumah adat Maluku, rumah Ngontik. Provinsi Riau, itu semua nama rumah adat di Indonesia. Oke, kita ini baru lagi ya. Oke, gitu saja. Bisa nggak apa-apa, ayo kita belajar. 1, 2, 3. Hai kawan-kawan semua, mari belajar bahasa
Banten rumah adat. Rumah Musa lagi asalnya. Kalau rumah Joglo dari Julogupa asalnya. Oke, sekali lagi. Rumah dari Senate, rumah gadang. Kalau rumah panjang dari rumah bandar asalnya. Rumah bandar asalnya. Oke, bayi Leo dari. Kalau rumah Lontik provinsi itu semua nama ada di Indonesia. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, dari rumah Indonesia tentunya aku mau kalian maju persatu ya. Oh, videonya mana? Oke, bisa maju satu persatu dari yang sudah saya paparkan. Oke, satu-satu. Kalian semua harus maju satu-satu. Siapa yang mau duluan? Oke, jadi Terlalu semangat ya Bu. Oke, Joglo. Oh, hafalannya cuma Joglo ya? Oke, siapa yang duluan? Oke, Maria. Nice, dari mana? Oh, Papua. Mbak Alia suka ke Papua nggak? Kenapa ditambahin off, Mbak Alia? Suka Papua ya? Cinta sama Papua, Masya Allah. Adanya bagus. Oh, adanya bagus. Siapa yang maju aja? Oke, Mbak Alia maju. Mbak Alia mau nulis apa ya? Nomor 3. Panggung. Biasanya dibuat apa ya kira-kira rumah panggung? Buat nyanyi. Itu kalau mau panggung Mbak Dita. Beda lagi sama rumah panggung. Ya, untuk penghuni rumahnya. Tuh ini sekali makan provinsi panggung. Provinsi panggung? Apakah ada provinsi panggung? Tidak ada. Jadi kalau 7 provinsi saya tidak tahu kan. Oke, dari Jambi. Ayo, siapa yang maju lagi? Oke, Caca. Ini belum makan ya? Iya, belum makan, belum mandi. Kita makan. Di sini udah punya anak berapa? Punya anak. Pengantin baru punya. Oh, masih pengantin baru. Masih program. Oh, masih program. Masih program yuk. Ayo, maju lagi. Maju lagi sampai ininya habis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Harus maju semua. Habis lahir kan anak satu Bu. Oh, anak 1. Iya. Tidak baiknya. Berarti sekarangnya apa ya, Kak? Oke, kasih balas. Selanjutnya. Oh, saya masih bagus. Saya. Kenapa kok nanya mau ini saja Saya tadi kan udah benar. kita bisa ini tertawa-tertawa ya, kita sepakat dengan saya. Biar saya nanti bisa mengunjungi kalian ke sini lagi. Bisa bertemu dengan wajah-wajah yang sangat bahagia ini, yang dari program KB. Terus ini udah anak 3. Anak kembar ya Bu. Oke, selanjutnya yang belum maju, Mbak Putri. Hah? Oke, kita baca bareng-bareng. Teman-teman semuanya. Nama rumah adat Joglo. Ayo 1, 2, 3. Joglo. Oh,
dan aku kasih waktu selama 5 menit untuk mengerjakan. Gampang kok, pasti bisa. Yuk, Nggak punya pulpen. bisa pinjam temennya. Ini ada pulpen di sini, bisa tulisan. Juga kalau anak ada. Nggak mau, Apaan aja. ini kan sekolahnya dari kalian. Uangnya nanti ya mas. Uangnya banyak. Yang bisa dikerjakan? Bukunya habis. Halo, ini loh habis. Sama nontonnya tadi ini. Iya. Ya, bisa tulis. Bentar, mungkin aku bisa dokumen. Bapak anaknya bu. Ini pulpen. Gila kan? Ada pulpen, Mbak. Ada bu, ibunya nggak bagi. Ya, Bapaknya Kita terus video. tulis. Nah ya bu, itu bu. Oke, saya kasih waktu 5 menit. Jadi bisa sekarang. Dikerjakan secara sesama. Itu nanti pakai nilai akhir kalian loh, masuk ke dalam nilai rapot loh. Kalau misalkan loh itu yang mau bilang mudah-mudah. Ini masuk ke dalam nilai rapot. Kalau misalkan kalian nggak lulus, kalian bisa mengulang pelajaran dari saya. Namanya jangan lupa ditulis, biar saya juga biar enak nomornya. Yang putus rumah. Jadi nyantai. Oh diskusi Mbak Alfi kenapa ya? Nanti jadi ini loh. Kok sudah selesai? Oh sudah selesai, bisa dibawa aja sini. Kalau udah selesai. Udah? Boleh pinjam pulpennya? Udah. Buru lupa bawa pulpen. Tadi dibawa aku. Oh ini punya siapa? Saya. Ini selamat ini. Saya dijelasin. Boleh pinjam pulpennya? Iya. Saya kasih nilai ya. Nanti yang nilainya rendah bisa saya bunyi ya. Saya suruh nyanyi. Ada bunyinya kan? Ada. Bentar ya. Saya kan. Masya Allah bisa besar banget ya. Ada menyesuaikan. Oke. Kira-kira dapat
Ini nggak contekan kan ya? Aman Bu. Oke. Pasti ada. Tadi sebelum mata pelajaran saya ada pelajaran apa teman-teman? Sejarah. Sejarah. Suka sama sejarah? Tidak. Loh, kenapa nggak suka? Mengenal masa lalu. Oh, mengenal masa lalu. Mas berarti anaknya Tika kok pasti mengenal masa lalu saja. Oke. Iya, terima kasih. Oh, Mbak Rana. Oke, berhubung nilai kalian sudah sempurna, mau melihat nilai kalian apa enggak? Tidak. Oh tidak, karena ini ya, karena kenyataannya tidak sesuai dengan ekspektasi nanti bisa menguburkan nilai kalian. Ini cuma dia. Oke, mau cepet pulang, masya Allah. Ya, sudah rewel. Oh, udah rewel. Oke, teman-teman semuanya, dari apa yang sudah kalian jawab, menurut saya evaluasi dari saya, kalian sudah sangat paham terkait materi yang saya bawakan. Dari keragaman budaya tadi ada persatuan dan kesatuan, ada juga yang namanya mengenal apa itu namanya? Kita di Indonesia, dan kita tadi sudah bernyanyi tentang ada yang ada di Indonesia. Nah, tentunya dari itu aku mau minta satu perwakilan dari kalian untuk membuat kesimpulan dari apa yang sudah saya jelaskan. Mbak Ina mau maju? Ayo kita. Ayo siapa? Mbak Santa tadi sama Mbak Ski mungkin bisa menjelaskan tentang tadi apa yang sudah saya jelaskan. Monggo, tepuk tangan untuk Mbak Ski. Oke, Mbak Ski bisa dijelaskan dari keragaman tadi. Jadi dari keragaman budaya bangsaku itu ada dua materi yang berkaitan dengan keberagaman budaya bangsaku. Yang pertama itu tentang persatuan dan kesatuan. Jadi untuk kesatuan itu sendiri tergantung dari persatuan. Jika ada persatuan pasti ada kesatuan. Terus yang kedua itu keragaman. Keragaman kemudian membahas mengenai padat ini. Padat yang dijelaskan Bu Amel tadi, Bu Intan, itu ada 12 remaja. Terus yang kita bahas di sini ada 7 sesuai dengan anak-anak dan teman-teman yang ada di sini. Ada Joglo dari Jawa Tengah, Menai dari Papua, Rumah Panggung dari Provinsi Jambi, Nusalaki dari Nusa Tenggara Timur, Manda dari Sulawesi Barat, Banjar dari Kalimantan Selatan, dan Banjar dari Kalimantan Barat. Oke, dari yang sudah saya berikan pertanyaan tadi, apakah memahami dengan baik atau ada kesulitan? Oke, terima kasih. Oke, berhubung dari materi yang sudah sampaikan sudah selesai ya teman-teman. Ya tentunya dari pertemuan pasti akan ada perpisahan. Tapi setelah perpisahan aku harap dari teman-teman bisa memahami lebih dalam lagi di rumah masing-masing, bisa dibaca terkait materi yang sudah saya jelaskan, biar nanti ketika kalian ulangan nilai kalian sudah bisa sempurna kayak yang sudah di sini ya teman-teman semuanya ya. Oke, sebelumnya aku mau jadwal lagi deh biar penutupan ini biar masih semangat. Oke teman-teman semuanya, semangat pagi, luar biasa. Oke, saya minta ke Mas Jati untuk menutup kegiatan mata pelajaran di program sekarang paket A dalam mata pelajaran PPKN. Bisa monggo Mas Jati? Baik ibu-ibu sekalian, sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, alangkah baiknya kita berdoa agar diselamatkan. Berdoa mulai. Doa saya. Oke, terima kasih kepada teman-teman semuanya, Mbak dan teman semuanya. Setelah kegiatan ini bisa pulang dengan selamat, nanti bisa bertemu dengan anak masing-masing. Oke, dari saya selaku tutor, apabila ada kesalahan dan tadi apabila ada materi yang belum dijelaskan, bisa menghubungi nomor saya. Saya bisa memberikan semampunya apa yang saya bisa untuk kalian semuanya biar kalian bisa membaca, memahami dan juga semuanya tentang keberagaman budaya. Oke, dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.